Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Amelia Rahman dengan NIM 41520120000. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar dua mata kuliah Machine Learning. Di sini proyek yang saya ambil adalah sentimen analisis komentar negatif dan positif untuk review film IMDb. Latar belakang dari proyek ini, dalam era digital saat ini, internet menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang. Ulasan film di platform seperti IMDb memberikan gambaran tentang bagaimana sulit bagi manusia, bagaimana penonton merasakan suatu film. Namun dengan jumlah ulasan yang terus meningkat, sulit bagi manusia untuk secara efisien menganalisis dan memahami sentimen yang terkandung dalam ulasan tersebut. Oleh karena itu, teknologi pengolahan bahasa alami atau language processing atau NLP dan metode analisis sentimen menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan yang telah terbukti efektif dalam analisis sentimen adalah menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Dalam konteks analisis, sentimen SVM ini digunakan untuk mengklasifikasikan ulasan ke dalam dua kategori. Kategori utama yaitu ada ulasan positif dan ulasan negatif. SVM bekerja dengan membangun model yang memisahkan dua kelas dengan margin maksimum sehingga menghasilkan hasil klasifikasi yang akurat dan handal. Rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana mengembangkan model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma support vector machine atau SVM untuk mengklasifikasikan ulasan film menjadi kategori positif dan negatif, dan bagaimana cara mengidentifikasi review positif dan negatif. Sorry, ini belum diganti. Ini tujuan. Jadi tujuan dibuatnya proyek ini, yang pertama untuk mengembangkan model klasifikasi akurat, mengembangkan model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma support vector machine, SVM, yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam mengidentifikasi ulasan positif dan negatif pada platform IMDb. Lalu analisis kata-kata kunci, mengidentifikasi kata-kata kunci dan pola kalimat yang umumnya terkait dengan sentimen positif dan negatif, dan aplikasi industri dan rekomendasi menganalisis hasil analisis sentimen untuk memberikan wawasan kepada industri film, produsen, kritikus, dan penonton. Lalu di sini kita lanjut untuk ke Python-nya. Jadi yang pertama di sini kita install datasetnya terlebih dahulu. Lalu berikutnya itu ada data preparation. Data preparation di sini pada langkah pertama ini kita mengimpor beberapa library yang akan digunakan untuk memproses data dan melatih model. Lalu lanjut dengan menggunakan di sini ada menggunakan fungsi load dataset. Load dataset di sini dari pustaka Hugging Face Datasets, kita memuat dataset IMDb untuk pelatihan model. Dataset berisi ulasan film yang telah dilabeli sebagai positif ataupun negatif. Lalu di sini ada data cleansing. Data cleansing di sini yang pertama itu kita mengimpor library yang diperlukan untuk membersihkan data dan memproses teks, termasuk modul untuk melakukan ekstraksi teks HTML Beautiful Soup ini.
ekspresi reguler, re, dan kata-kata penghenti atau stop words. Lalu di sini ada install library yang diperlukan. Jika belum terinstall, kita akan install di sini. Lalu ada load dataset ya, ada load dataset lagi. Load dataset di sini juga dimuat dan disimpan dalam bentuk data frame. Data frame Pandas, kolom teks berisi ulasan film, dan kolom label di sini berisi label sentimen apakah termasuk positif ataupun negatif. Lalu ada text cleaning function atau fungsi pembersihan data ya, di sini ada di clean text. Jadi fungsi clean text itu digunakan untuk membersihkan teks. Langkah-langkahnya melibatkan penghapusan HTML, penghapusan karakter non-alfanumerik, dan konversi teks menjadi huruf kecil, dan penggabungan kembali kata-kata yang telah dibersihkan. Lalu di sini ada menerapkan fungsi pembersihan data ke kolom teks ya. Dari data frame, dan hasilnya itu nanti disimpan dalam kolom baru bernama clean text. Lalu ada display clean data atau tampilan data yang telah dibersihkan. Data yang telah dibersihkan ditampilkan untuk memperlihatkan perubahan sebelum dan sesudah pembersihan. Kita dilihat ini seperti ini. Lalu ada exploratory data analysis EDA. Yang pertama itu ada load dan basic information ya dari dataset ini. Ada load dataset, lalu ada informasi dasar tentang dataset itu tersendiri. Namun terus berikutnya itu ada display first few rows of datasets. Jadi ada tampilan beberapa baris pertama dari dataset. Ini menampilkan beberapa baris pertama dari dataset untuk membersihkan gambaran awal. Lalu berikutnya itu ada statistik deskriptif untuk kolom label. Jadi di sini menampilkan statistik deskriptif untuk kolom label, yaitu jumlah ulasan yang terkait dengan sentimen positif maupun negatif. Lalu di sini ada visualisasi distribusi label, ada panjang teks, ada visualisasi distribusi panjang teks. Lalu ada word cloud untuk menampilkan kata-kata yang paling umum. Nanti ditampilkan kata-kata yang mungkin memiliki pengaruh besar dalam analisis sentimen. Ini seperti ini ini untuk teks labelnya. Terus ini ada distribusi labelnya. Dan ini ada distribusi panjang teks, dan ini word cloud, kata-kata yang paling umum. Lalu selanjutnya itu ada feature engineering. Sama juga di sini ada load dataset yang dimuat dalam, dan di dataset IMDb dimuat dan disimpan dalam bentuk data frame Pandas ya di sini. Lalu ada import feature engineering, menambahkan fitur sentimen. Di sini ada menerapkan sentimen intensity analyzer pada setiap ulasan untuk menghitung skor sentimen, dan menambahkan fitur baru compound ke dalam data frame. Lalu berikutnya ada feature engineering, menambahkan fitur panjang teks. Lalu ada tampilan beberapa baris terakhir dari dataset dengan fitur-fitur baru tersebut. Ini hasil dari feature engineering. Lalu berikutnya itu ada modeling. Jadi di sini pertama itu datasetnya itu
disimpan dan dimuat dalam data frame DF ya. DF sama dengan dataset underscore train. Lalu ada text processing, ada pre-processing di sini, melibatkan penggunaan TF-IDF vectorizer untuk mengubah teks ulasan ke dalam representasi numerik. Fitur-fitur ini disimpan dalam X. Lalu di sini ada split dataset. Dataset dibagi menjadi dua bagian, dua pelatihan X-train dan Y-train. Lalu ada train SVM classifier. Di sini menggunakan algoritma support vector machine atau SVM dengan kernel linear. Model klasifikasi dilatih pada pelatihan X-train dan Y-train. Seperti ini. Terus berikutnya itu ada evaluation hasil. Menampilkan matrix confusion matrix untuk memberikan gambaran visual tentang seberapa baik model dapat mengklasifikasikan instance ke dalam kelas yang benar dan sejauh mana terdapat kebingungan antara kelas positif dan negatif. Ini ada confusion matrix-nya di sini, ada predicted label dan true label. Lalu berikutnya ada precision recall curve, menampilkan kurva presisi recall untuk memberikan pemahaman tentang hubungan antara precision sendiri dan recall pada berbagai nilai ambang batas ya. Dan di sini ada hasilnya. Hasil prediksi ini dicetak termasuk teks kalimat dan sentimen yang diprediksi positif atau negatif. Dengan mencetak hasil ini, kita dapat melihat ya bagaimana model mengklasifikasikan sentimen pada berbagai kalimat uji. Dan kalimat ujian telah disiapkan sebelumnya. Ini uji kalimat, ini contoh kalimat uji yang sudah telah disiapkan. Lalu ini hasilnya. Contohnya itu, teks kalimat ujinya itu, this movie is not good, the plot is terrible, and the acting is bad. Ini termasuk sentimen negatif. Lalu ada yang, contohnya lagi ada, the cinematography was stunning, this movie was a work of art. Ini termasuk sentimen positif. Untuk presentasi tugas besar 2, saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.